kita bisa sharing sama-sama ya. Oke, saya izin share screen ya. Kita akan mulai. Oke. Aman? Ya. Bapak Ibu, ini adalah learning program pertama untuk balance scorecard ya. Nah, balance scorecard sendiri sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan melalui sistem headquarter kita ya. Cuma mungkin sebenarnya asal muasal atau fondasinya balance scorecard ini apa sih gitu kan. Nah, ini kita bakal membicarakan pada sesi ini bagaimana asal muasal dari balance scorecard ini ya. Nah, konsep dari balance scorecard ini adalah mentranslate strategi yang sudah Bapak Ibu buat. Ini kan sekarang lagi zamannya musim-musimnya untuk membuat bisnis plan ya. Ya, jadi pas banget kita sharing ini ya. Balance scorecard ini adalah tools untuk mentranslate strategi Bapak Ibu sudah buat menjadi action yang real di lapangan ya. Nah, ini dibuat oleh Robert S. Kaplan. Sebentar, swap display. Oke. Aman. Oke. Maaf agak terbalik tadi ya. Nah, ini balance scorecard dibuat di launching oleh Robert S. Kaplan dan juga David P. Norton ya. Ini di Harvard University. Nah, sekitar tahun 90. Oke. Nah, kalau di hotel chain bintang 5 itu sudah biasa menggunakan balance scorecard. Nah, kami di headquarter berusaha untuk mengenalkan balance scorecard ini kepada Bapak Ibu di independent hotel, ya, untuk bisa juga memiliki sistem yang baik, bagus, terukur, akurat, seperti 5-star hotel, kira-kira begitu ya. Nah, setiap perusahaan pastinya memiliki pain and problem. Mungkin nanti bisa sharing sama-sama ya, apa pain and problem dari company Bapak Ibu di masing-masing. Nah, pain and problem ini kayak seperti kokpit pesawat ya, banyak banget instrumen yang harus kita perhatikan. Dari kalau owner pastinya kan mau yang revenue dan profit setinggi-tingginya gitu ya. Cuma gimana cara mencapainya belum urusan dari karyawan. Ada di situ ada perbedaan pendapat, ada masalah properti mungkin dan sebagainya. Nah, itu benar-benar kompleks dan juga complicated. Nah, inilah tujuan dari balance scorecard itu dibuat sebenarnya, ya. Nah, bagaimana agar bisnis itu bisa sustain, ya. Baik. Sebelum kita masuk ke hal yang utama, kita harus mempelajari ini dulu. Tadi udah ada pain and problem, sekarang obstacle-obstacle di lapangan. Kita di independent property, kita nggak pernah punya execution tools-nya. Nah, kalau di 5-star hotel yang chain itu mereka punya sendiri begitu ya. Tapi kita kan juga harus mengejar mereka seperti itu. Maka dari itu kita diciptakan headquarter ini. Nah, untuk mengeliminasi dari consuming time yang lebih banyak dan juga human error yang lebih banyak, dan juga kita harus bisa menekan biaya sehingga tidak menjadi hal yang ekspensif dalam operasional kita. Nah, itu tujuan utama dari balance scorecard sebenarnya. Nah, long term objektifnya adalah kita harus bisa menjadi company yang selalu bertumbuh atau growth, dan juga profitable, dan juga solid. Dan nah, solid ini saat ini sudah mulai berkembang ke arah sustain, gitu ya. Nah, karena segala hal di dunia ini sifatnya terbatas, baik itu human resources ataupun natural resources. Nah, ini kita harus membuat bisnis kita mendukung sebuah sustainability program, kira-kira begitu ya. Nah, nanti kita sifatnya diskusi aja gitu ya. Jadi nggak perlu ada sesi khusus buat tanya jawab, saya langsung di-interrupt aja ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa raise up langsung ya, raise hand-nya. Jadi nanti bisa kita langsung bertanya gitu ya. Oke, nah itu dasar-dasar sedikit. Saya kembali ke hal yang lebih basic lagi ya. Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup di dunia ini gitu kan? Nah, di dalam evolusi manusia itu
kita sebagai manusia ada evolusinya adalah seperti ini. Nah, dulu zaman mungkin megalitikum gitu ya, atau neolitikum, kita hidup dari berburu, ya. Jadi bunuh sekarang, berburu sekarang buat makan hari ini gitu aja, terus gitu aja. Ya. Tetapi sampai kapan kita mau hidup seperti itu kan gitu orang dulu mikirnya gitu kan. Terus nomaden pindah-pindah gitu kan capek. Ya. Nah, jadi orang-orang mulai berpikir harus ada cara yang lain, maka ditemukanlah cara agriculture. Nah, ini bercocok tanam gitu ya. Ternyata cocok tanam buat mereka enak juga ya bercocok tanam ya. Karena setelah kita panen, kita bisa masih simpan untuk makan bulan-bulan berikutnya gitu. Nah, misalkan kayak kita makanan pokok kita nasi gitu ya. Padi kan kita panen nggak habis dalam sekali waktu gitu. Nah, itu satu masih bisa dijual lagi ke orang lain, dua bisa buat makan 6 bulan ke depan. Jadi orang mikir kita pindah aja deh ke agriculture. Kita stop menjadi tukang berburu gitu kan. Dan akhirnya sudah tidak nomaden lagi. Nah, habis itu setelah agriculture ternyata capek juga ya jadi petani gini terus-terusan gitu kan. Jadi mereka berpikir kita harus ada yang lebih enak lagi nih hidupnya. Nah, akhirnya berkembanglah revolusi industri ya, revolusi industri di Inggris yang merevolusi seperti terciptanya mesin uap, mesin pintal dan sebagainya. Mulailah itu industrial age, kan? Nah, industrial age ini orang juga berpikir wah enak juga kerja di pabrik ya. Jadi nggak perlu ke sawah setiap hari capek-capek, tinggal kerja 8 jam, 9 jam dapat gaji. Nah, jadinya mereka bisa nyambi juga habis kerja di industri, pabrik, terus bisa ke sawah lagi. Nah, ini lebih menarik lagi pekerjaannya. Tapi apa yang menjadi esensi dalam cerita ini adalah yang menyambungnya ke balance scorecard adalah industrial age itu hanya berfokus pada financial. Pokoknya kita dipacu seperti robot ya kalau di pabrik. Nah, yang penting produksi adalah sekian, 1 juta barang, 1000 dan sebagainya. Nah, kita tuh tidak dinilai sebagai insan manusia yang sebenarnya, gitu kan? Kita hanya dipacu, dipush sebagai mesin. Nah, di dalam industrial age yang penting adalah mesin, gitu. Nah, jadi pada waktu zaman-zaman industri itu yang terpenting adalah hanya financial measurement saja. Manusia hanya sebagai pelengkap yang menjalankan mesin. Nah, disinilah kita harus mulai berubah. Kita mulai berubah bahwa manusia adalah human capital, bukan resources. Ya, nah jadi manusia ini adalah sumber daya yang benar-benar penting, tidak kalah pentingnya seperti uang, gitu. Ya, karena tanpa adanya manusia tidak mungkin terciptanya uang, gitu. Nah, jadi mulailah itu industrial age pindah ke information dan knowledge worker. Nah, seharusnya kita sudah ada di dalam tahap ini, Bapak Ibu, ya, information atau knowledge worker ini. Tetapi sayangnya masih banyak sekali di dunia saat ini masih menggunakan sifat-sifat pekerja seperti di industrial age. Jadi buktinya apa? Masih ada reward and punishment yang cukup keras ya. Kalau tim kita bagus, kita kasih hadiah. Kalau tim kita salah, kita kasih SP, kan begitu kan? Nah, itu adalah sifat-sifat dari industrial age sebenarnya. Ya. Dan juga tidak adanya pengembangan SDM yang benar-benar komprehensif. Nah, kita jujur aja ya, Bapak Ibu, kita di independent property seperti ini, seberapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang memiliki learning and development program yang komprehensif. Ya, bahkan mohon maaf, saya memiliki pengalaman di dalam menjual headquarter ini gitu ya, mengimplementasikan, masih banyak sekali yang bingung, saya training apa ya Pak ya gitu, SOP aja saya belum lengkap Pak gitu ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kita ini masih di industrial age sebenarnya. Yang penting adalah revenue gitu kan ya. Mungkin dalam weekly meeting kita, monthly meeting kita yang sekian jam itu ngomongin cuma duit. Nah, financial aja. Tapi kita nggak ngomongin
berapa jam tim kita sudah training, berapa subjek mereka sudah ikut programnya, setiap orang harus ikut program apa, setiap mungkin managers atau HOD sudah baca buku apa aja untuk development dirinya gitu. Ya, nah kita coba kita introspeksi di sini, ya. Kira-kira seberapa banyak di antara kita yang sudah memiliki program seperti itu. Nah, inilah tujuan sebenarnya balance scorecard ini dibuat, Bapak Ibu. Oke, makanya selalu dalam presentasi kami di headquarter, akar dari pohon itu adalah learning and development, gitu, ya. Apalagi ke depannya dengan kita menghadapi Gen Z ya, yang workforce terbesar yang akan muncul 40%, bahkan akan mencapai 60% di beberapa tahun ke depan, ya. Mereka bukan hanya berorientasi terhadap uang, tapi mereka berorientasi terhadap career development. Nah, jika kita tidak memiliki career development yang jelas, ya, nah ini akan merusak turnover kita akan lebih tinggi, gitu kan. Nah, ini kita harus siap menghadapi era itu, ya. Baik, saya harap di Information Knowledge Worker sudah cukup memberikan pemahaman. Nah, dan ada yang terakhir nih, wisdom. Nah, ini yang paling susah gitu ya untuk dicapai. Knowledge worker aja udah susah gitu kita mengejarnya di industri sekarang. Wisdom ini hanya bisa dicapai jika ya 4 perspektif daripada manusia itu tercapai. Yang pertama EQ-nya, emotional intelligence. Yang kedua IQ-nya, ya. Saya jelaskan sedikit untuk EQ. Kita memiliki program yang bagus di dalam engagement karyawan, ya. Yang kedua, training atau learning programnya di IQ, ya, kita bisa mampu mendevelop tim dengan skill dan knowledge yang baru. Ya. Yang ketiga, kita berikan dia sehat selalu gitu ya. Dalam arti ada program kegiatan olahraga, ya. Nah, itu akan mendukung kesehatan mereka, ya, jam kerja yang wajar, dan juga yang terakhir kita harus tanya nih, impian dia apa gitu. Nah, impian dia sebagai spiritual intelligence mereka, ujung hidupnya dia maunya seperti apa. Nah, sekali lagi coba kita jujur sama-sama, selalu banyak perusahaan, company, Bapak Ibu, yang menanyakan atau mempunyai yang tertulis gitu ya, tertulis setiap orang itu impiannya apa. Mungkin nggak sampai kehidupan yang end of the life gitu ya, tapi 5 tahun ke depan impiannya apa. Nah, ini mungkin jarang banget ya Bapak Ibu ya, yang mencatat impian tim kita masing-masing gitu. Nah, mulailah Bapak Ibu untuk melakukan hal itu, ya, sehingga kita bisa mencapai wisdom. Wisdom adalah gampangnya nih, kita nggak usah dikasih tahu pun tim kita tuh sudah kerja dengan baik gitu, ya. Nah, ini pengejaran pastinya yang tanpa henti gitu, ya. Karena kita tidak dilahirkan dan dididik untuk memiliki impian. Paling sampai SD ya. Sampai SD ditanya mau jadi apa gitu kan, saya mau jadi pilot Pak, mau jadi dokter. Akhirnya setelah nyampe di SMA kok susah ya jadi dokter ya, kok susah ya jadi pilot, nggak mungkin rasanya gitu. Nah, kita tidak dibiasakan untuk memelihara impian kita gitu ya. Nah, akhirnya kita di dunia kerja ya, Human Capital Department, HRD atau HR Manager lah gitu kan, susah ngatur timnya jadinya. Karena kebanyakan dari karyawan kita nggak punya impian. Pokoknya saya gini-gini aja Pak. Saya jalan gini-gini aja Pak, yang penting ya cukup makan, bisa beli motor, mobil gitu ya. Nah, jadi impiannya harus diarahkan Bapak Ibu. Nah, oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita belajar yang penting banget tentang strategic management. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum? Baik, kalau belum, nanti tinggal ini aja ya, raise hand aja gitu, bisa. Ya, oke. Nah, itu adalah dasar daripada balance scorecard. Kenapa kok dimulai dari learning and development? Itu dasarnya. Nah, saya akan kembali ke tengah-tengah gitu sebenarnya. Ya. Balance scorecard itu bagian dari apa?
Nah, oke. Mungkin ada yang bisa bantu saya jawab. Manajemen itu dalam 4 kata apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin saya bisa kasih hadiah. Mungkin hadiahnya kita kirim langsung ya. Ini edisi terbaru dari Mac kita ya. Edisi terbaru dari Mac kita ya. Hah? Oke, saya stop screen dulu. Oke, Bapak Ibu, ini edisi terbaru dari Mac kita ya. Ada yang bisa bantu saya jawab? Dalam 4 kata manajemen itu apa sih? Silakan. Ada yang mau kita langsung kirim? Ya. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu? Pak Pandey, silakan Pak. Pak Wires. Silakan Pak Wires, bantu saya Pak. Dalam 4 kata Pak, apa itu manajemen Pak? Mungkin masih di mute? Silakan Pak Pandey, langsung aja Pak. Apa kepencet ya? Apa kepencet nih Pak Pandey? Silakan Pak Pandey, langsung aja Pak. Oke, sambil menunggu Pak Pandey ya. Oke, Pak Wires, Pak Ngurah, juga resen. Silakan langsung Pak Ngurah. Disalip aja Pak Pandeynya. Halo. Yes, Pak Ngurah, silakan Pak. Masuk, Pak. Halo. Yes, masuk. Manajemen itu menurut saya itu orang atau organisasi yang 4 kata Pak. Memplanning, ya. Mengatur, mengawasi, dan mengaktualisasikan. Oke, tadi mengatur, memplanning, mengatur, mengawasi, dan mengaktualisasikan. Oke. Mengatur, mengorganising. Ya, itu POAC Pak ya sifatnya ya. Ya. Oke, benar sekali Pak. Benar banget, silakan. Ini buat Pak Ngurah ya di Santi Mandala. Luar biasa Pak. Plus kita juga ada Pak. Nih saya kasih kitanya Pak. Oke, ya. Pak Wahyu mohon di-mute, pemenang kita yang pertama Pak Ngurah. Oke, dari Santi Mandala. Kita masih punya banyak, tenang aja. Thank you Pak. Untuk partisipasinya saya lanjut ya. Baik, ditunggu sebentar. Oke, tadi kita mulai sudah membahas tentang strategic management ya, sampai di sini ya. Nah, tadi Pak Ngurah udah bahas manajemen itu POAC. Nah, tapi saya ada bahasa lainnya Pak, sebenarnya Pak, PDCA Pak, gitu ya. Sebenarnya sama aja. Cuma yang kita pakai di dalam strategic management ini adalah PDCA. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana. Nah, ya saya open aja semuanya ya. Nah, jadi Pak, sebenarnya balance scorecard itu adalah turunan dari strategic management. Nah, strategic management itu adalah the whole system of management, ya. Cara implementasinya, toolsnya adalah balance scorecard, salah satunya. Ya, balance scorecard hanya salah satunya saja. Ada masih salah 3 yang lain, ya. Yang pertama yang terkenal KPI, tapi memang balance scorecard juga ada KPI-nya, gitu kan. Yang kedua ada 4DX atau 4 Disciplines of Execution, ya. Nah, ini kalau mau belajar 4DX, boleh Pak di request. Kalau banyak requestnya yang pengen tahu tentang 4DX, 4 Disciplines of Execution, bagaimana mengeksekusi pekerjaan dengan simple, ya. Nah, itu bisa saya juga sharing. Yang terakhir ada OKR, atau Objective and Key Result. Nah, Objective and Key Result ini adalah yang lebih sebenarnya sederhana dari balance scorecard, namun tidak ada perspektifnya, gitu ya. Dia KPI tapi nggak ada perspektifnya, udah gitu aja dia sebenarnya, ya. Nah, maka dari itu kita di headquarter mengambil balance scorecard sebagai base kita, karena itu yang paling lengkap tapi nggak ribet, gitu ya. Nah, ada 5 tahapan dari strategic management. Yang pertama, Bapak Ibu, ini penting banget ya, biar company itu nggak yang
bahasa Balinya apa ya, kangen kau gitu ya. Nggak yang bingung gitu ya, kayak layangan putus. Nah, pertama harus tahu membuat visi misi dulu. Membuat visi misi dulu ya. Nah, membuat visi misi, cara buat visi misi gimana Pak? Nah, itu pelajaran lain lagi nih, ya. Nah, ini pelajaran lain lagi. Nanti kalau banyak yang request, saya kasih sharing deh gitu ya. Dan juga bagaimana membuat business value Pak. Ya, mungkin dulu kita pernah coaching ya di Adidharma. Kita membuat visi misi. Nah, kita mungkin saya bisa sharingkan bagaimana cara membuat visi misi yang tepat untuk perusahaannya. Dan juga business value yang terakhir. Value perusahaan saya ini apa? Value atau tujuan atau purpose gitu ya. Tujuan perusahaan saya ini apa sebenarnya gitu. Nah, jangan sampai hanya saya mau tujuan bisnis saya itu revenue-nya 100 M Pak gitu. Nah, itu bukan tujuan sih sebenarnya ya. Nah, jadi sekali lagi financial measurement tuh ada di industrial age, bukan di dalam knowledge worker age ini, gitu ya. Oke. Nah, tahap yang kedua, bagaimana untuk menentukan strategi objektifnya. Kemana perusahaan itu mau dibawa berdasarkan visi dan misinya. Untuk mencapai visi misi, kita perlu menentukan strategi objektif. Ya. Nah, Bapak Ibu, strategi objektif ini sebenarnya kita sudah berikan template-nya di Google Drive Bapak Ibu masing-masing saat onboarding dulu. Ya. Tapi memang nggak bisa instan gitu ya memahaminya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau belajar bagaimana untuk menentukan strategi objektif ya yang berbasis pada balance scorecard, kita bareng-bareng belajar gitu ya. Saya bantu untuk mempelajari itu ya. Nah, misalkan kita mulai dari learning and development ya. Nah, ini kita juga harus membicarakan business plan gitu ya. Sebenarnya tujuan akhir ataupun visi misi itu kan harus ada time frame-nya ya. Time frame-nya kita harus capai dalam waktu sekian tahun, misalkan 5 tahun gitu. Nah, dari 5 tahun itu kita nggak perlu membuat marketing plan atau business plan yang selalu berbeda setiap tahun. Ya. Nah, ini salah satu kesalahan kita, common mistake yang terjadi di dunia kita. Ya, kita selalu membuat business plan, marketing plan, forecasting yang baru setiap tahunnya. Tapi sebenarnya yang tepat adalah kita setup visi misi selama 5 tahunan ya. Misalkan dari sekarang 2023 sampai di 2028 ya, kita ingin mencapai revenue 100 M misalnya begitu. Nah, itu silakan di break Pak setiap tahunnya. Jadi sehingga setiap tahun itu bisnis plan kita adalah acuannya untuk mencapai 100 M di 2028 gitu. Ya. Dan juga learning and development-nya gimana? Customer satisfaction-nya gimana untuk mencapai big goals-nya itu yang 2028. Gitu kira-kira. Nah, jika Bapak Ibu masih melakukan hal itu, ya, ayo kita sama-sama perbaiki, gitu ya. Jadi business plan, marketing plan nggak usah dibuat baru setiap tahun, gitu ya. Ada yang mungkin sederhana, budget tahun depan gimana? Ya naik 10% lah gitu. Jadi nggak ada acuan gitu kan, 10% dari mana 10% gitu. Nah itu jadinya seperti kurang arah tujuan gitu ya. Nah, harusnya kita mulai dari visi dan misi dulu. Nah, oke. Lalu determining strategi objektif sudah. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya untuk mencapai strategi objektif itu kita perlu membuat ya, kita perlu membuat strategi objektif. Saya agak tiba-tiba lupa. Kita harus perlu membuat strategi prioritas, gitu maksudnya ya. Kita harus buat prioritas pekerjaan, ya, goals yang bisa mencapai poin nomor 2, strategic objektif itu, gitu ya, sehingga semuanya nyambung. Nah, 1, 2, dan 3 ini disebut dengan strategi formulation. Kita memformulasikan strategi, ya. Nah, kalau Pak Ibu ingin lebih detail lagi, sebenarnya strategi formulation ini ada lebih detail lagi ya di dalam membuat
di poin nomor 2 dan 3 itu, seperti kita harus memahami tentang value proposition canvas. Ya, value proposition canvas dulu, setelah itu baru kita membuat business model canvas. Ya, cuma saya nggak bisa bahas semuanya dalam ini ya, itu kan panjang banget. Lalu kita membuat past analysis, kita membuat SWOT analysis, lalu kita membuat TOWS matrix, sehingga terciptalah poin nomor 3 di strategic priorities, kira-kira begitu Pak Ibu ya. Nah itu kalau mau detail banget kita pelajari nanti, kalau ada request saya akan bantu. Nah itu ada P itu di plan, tadi Pak Ngurah udah bantu jawab, planning dulu gitu ya. Nah itu P, ini 1 dan 3 ini P gitu ya. Oke. Nah 4 dan 5 ini yang paling penting. Percuma ya kalau ada planning aja 1000 planning, tapi tidak mampu eksekusi. Nah jadi 0 ya. Nah jadi kalau kita memplanning buat bisnis plan segala macam lengkap, tapi tanpa implementasi dan eksekusi yang tepat, nah itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah jadi 4 dan 5 adalah strategic execution, itu di do-nya, melakukan ya. Nah ini sulitnya apa sih kalau dieksekusi ini? Mungkin ada yang bisa bantu saya? Apa susahnya kalau dieksekusi ini? Yang sering kita temui apa? Bapak Ibu? Susahnya kalau eksekusi apa? Ada yang mau jawab? Konsistensi ya. Konsistensi itu yang paling susah. Siapa yang sering mungkin terlewat mereview ya, weekly review dan sebagainya ya, udah tahu sih, kita sudah ngelakuin ini ya, action plan-nya udah jelas, cuma kelewatan konsistensinya gitu ya. Kadang harus sering diingetin gitu kan. Nah, sering diingetin sama atasannya ya. Untung bukan diingetin sama Tuhan ya, itu berat itu. Oke, nah itu yang kita susah, berat, bukan berat sih ya, sering terlewat kalau di poin nomor 4 ini gitu. Nah yang terakhir baru dia nomor 5 itu ya, performance evaluation. Nah evaluasi performance bagaimana yang seluruh perspektif ya, dari learning and development sampai finansial itu dievaluasi semuanya ya. Bapak Ibu mungkin belum tahu ya, atau belum terlalu familiar dengan fitur kita yang namanya adalah apa Bapak Ibu? Untuk mengevaluasi ini, strategi alignment. Nah, silakan Bapak Ibu cek di dashboard, menu dashboard headquarter, ya itu ada strategi alignment. Ya, ini fungsinya untuk performance evaluation, gitu ya. Nah, cara setupnya itu ada di configuration, ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh di raise up ke kita ya. Oke, nomor 5 ini C dan A. C dan A ini check and act. Cek, recheck, evaluasi, ya, action lagi, nah itu akan menjadi sebuah cycle, gitu ya. Kalau bahasa yang lebih lumrah itu POAC, ya seperti yang Pak Ngurah sampaikan tadi, ya. Tapi ini yang ada bahasa baru PDCA, gitu Pak ya. Oke, ini hanya penyempurnaan saja Pak, sama aja sebenarnya. Oke, next, nah ini sederhananya kita sudah buat strateginya, ya, kita buat strategi sedemikian rupa, ya, lalu kita eksekusi. Gitu ya. Nah ini adalah sistem daripada balance scorecard itu. Dari strategic management ya ada tools and balance scorecard. Nah seperti inilah dia jadinya. Strateginya itu yang 1, 2, 3 ya, 4 dan 5 itu dieksekusi. Gitu ya. Ini adalah peranan dari balance scorecard. Gitu, Pak Ibu ya. Oke. Nah ini sekarang baru introduction to balance scorecard gitu ya. Oke. Kita akan coba semaksimal mungkin untuk menjelaskan mengenai balance scorecard ya. Tadi baru dasar-dasarnya ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja, silakan. Oke. Seperti yang kita tahu ya, balance scorecard ada 4 perspektif. Nah, ibaratnya seperti pohon. Nah, ini kurang buahnya sih gambarnya sebenarnya. Learning and development itu adalah tanahnya, tanah dan akar-akarnya dari pohon itu. Ya. Perusahaan akan menjadi baik jika timnya baik, manusianya bagus. Perusahaan akan menjadi buruk kalau manusia juga buruk gitu ya. Nah ini sudah teruji
waktu kemarin kita dalam masa pandemi, ya, siapa yang mampu bertahan kira-kira? Bertahannya seperti apa? Nah, itu adalah bukti dari kesiapan human skill kita, gitu ya. Jadi perusahaan yang sudah memiliki human resources, human capital yang kuat, terlatih, dia akan mostly bisa lebih survive lah daripada yang lainnya, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, balance scorecard dimulai dari learning and development, ya. Bagaimana kita memformulasikan KPI dari human development, learning and development, ya. Bapak Ibu tolong di-review setiap tahun KPI-nya, mungkin jangan hanya terpaku dari KPI yang terpasang hari ini. Silakan di-review 5 tahun ke depan saya mau jadi seperti apa gitu kan. Nah, ini sangat menentukan KPI-nya apa. Gitu. Jadi goal setting. Goal setting-nya ini KPI-nya apa gitu untuk mencapai target 5 tahun ke depan. Nah, gitu ceritanya ya. Terus setelah itu, setelah LMD, internal proses atau di operasional ya. Operasional ini juga sama. Di 5 tahun ke depan saya mau seperti apa operasional. Sehingga KPI yang saya harus pasang itu seperti apa. Gitu ya. Nah, customer benefits, ini bagaimana kepuasan customer kita, ya. Berapa skor satisfaction ratio yang kita inginkan itu berapa dalam 5 tahun ke depan, apakah 100%, berarti kalau 100% harus mengeliminasi semua defect-defect yang ada, ya, baik itu defect dalam human capital, di dalam service ya, atau dalam operasional, maintenance dan sebagainya gitu ya. Nah, barulah itu tercapai financial result yang maksimal yang kita inginkan. Jadi sekali lagi jangan terlalu membicarakan financial pada awal-awal, karena yang awal harus kita bahas adalah learning and development program dulu, gitu ya, sesuai dengan tahapan balance scorecard. Baik, sampai sini Pak Ibu ada yang ditanyakan atau sudah mulai wah saya paham banget nih Pak, gitu. Gimana Pak Ibu, aman? Aman Pak Ibu? Masih oke? Bisa mengikuti ya? Oke, kalau emang belum ada, ya kita lanjutkan. Oke. Nah, ini Pak Ibu, adalah vision, mission, and core value yang sesuai dengan balance scorecard. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum punya visi misi juga ya, atau sudah punya visi misi. Tapi seperti di tempat kita SD dulu, tempat kita sekolah, visi misi sekolah kita gitu ya, hanya menjadi pajangan dinding aja gitu. Ya, hanya untuk sebagai hiasan dinding kita aja. Tapi kita ditanya, kita randomly tanya staff kita, apa sih visi misi perusahaan kita? Mungkin nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, ini sayang ya Pak Ibu ya. Sayang banget, soal coba dites. Silakan dites tim Bapak Ibu, random aja. Siapa yang bisa menyebutkan visi dan misi perusahaan kita gitu ya. Nah, silakan dicoba dites. Jika sudah luar biasa bagus, ya. Kalau belum, nah berarti harus diimprove gitu ya. Nah, bagaimana cara menerapkan visi dan misi, membrainwash mereka dalam tanda kutip yang positif ya. Membrainwash bagaimana agar visi misi ini tertanam dalam pikiran rekan-rekan kita gitu ya. Baik. Nah, seperti biasa kita udah harus dulu membuat visi besarnya apa gitu ya. Lalu baru turun ke misi. Nah, misi ini ada 4 pilar. Misi ini ada 4 pilar. Seperti biasa masih pilar dari balance scorecard, learning and development, business process, customer, dan juga financial. Sama ya. Nah, di sini silakan ditentukan apa yang menjadi pilar-pilar untuk mencapai misi. Misi tercapai berarti visi tercapai. Nah, ini yang terpenting juga adalah core value kita. Value bisnis kita sebenarnya apa gitu kan. Tim kita sehari-hari untuk menjalankan tugasnya, Pancasilanya apa gitu. Ya, ini adalah yang harus ditentukan dulu. Apa core value-nya? Nilai-nilai inti gitu ya. Nilai-nilai inti perusahaan kita apa sih sebenarnya gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak Pak Ibu sampai sini? Kalau nggak saya izin minum dulu. Ada pertanyaan? Bagaimana caranya Pak buat visi misi dalam sesuai balance scorecard gitu? Ada nggak? Berarti udah oke semuanya ya. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan sambil jalan ya. Nah,
Yang berikutnya kita harus mempelajari tentang bagaimana sih balance scorecard ini sebagai strategic framework untuk bisa di-action di lapangan, gitu ya. Pastinya yang pertama kita harus punya visi misi dulu dan strateginya gimana, strategi objektif tadi maksudnya ya. Nah, kita mulai dari learning and development ya. Apakah kita punya kapasitas untuk selalu bertumbuh, continuously improve gitu ya. Tapi kalau kita hanya memiliki fixed mindset gitu ya, tidak memiliki growth mindset, kita tidak akan bisa bertumbuh company-nya gitu. Kita nggak mungkin punya mimpi besar mencapai sekian M dalam tahun keberapa gitu, jika tim kita dan kita juga sebagai eksekutifnya tidak memiliki growth mindset. Ya, nah silakan di-assess dulu, diuji, apakah kita sebagai manajemen sudah memiliki growth mindset yang mau continuously improve, gitu ya. Yang pertama, yang kedua di bisnis proses pastinya ya, internal proses, perspektif, ya. Apa yang harus kita excel at, yang kita harus bagus itu di mana aja gitu, ya. Apakah kita bagus dalam mengantisipasi masalah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini pastinya adalah continuous proses dari pembelajaran. Tidak ada yang sempurna ya. Semua orang masih terus bertumbuh dan belajar. Semua company begitu ya. Tapi at least paling tidak kita selalu mau untuk mengulik-ngulik lagi kira-kira di operation apalagi harus kita improve ya gitu ya. Nah, setelah itu customer perspective, how do our customers see us? Nah, ini maksudnya branding. Nah, Bapak Ibu setuju nggak kalau apa sih yang maksudnya dengan branding gitu deh dulu ya? Apa sih maksudnya dengan branding? Nah, ini saya mau kasih mark lagi ya. Ada yang mau nggak? Nah, kita ngomongin customer perspective. How do our customers see us? Nah, Bapak Ibu yang pemahaman tentang branding kira-kira apa? Silakan. Oke, saya punya waktu lagi ya. Siapa yang pengen bisa menjawab, membantu, branding itu apa sih gitu? Ya, branding ini apa? Ini customer perspektif ya. Ini penting banget ya. Semua brand, semua produk harus terlihat baik di customer-nya. Kira-kira branding itu apa? Ada siap? Putu Arya, silakan. Brother, silakan brother. Siap, selamat sore Pak Angga. Sore bro, siap? Ya, kedengeran Pak ya? Pasti kedengeran dong. Pasti, siap Pak. Nah, kalau menurut saya branding itu seperti citra Pak. Citra produk. Indonesia citra gitu. Ya, citra. Citra itu apa? Nah, gitu kan? Ya, citra untuk mempromosikan suatu produk atau barang agar bisa dikenal secara luas dan bisa melekat di customer ya. Kalau misalkan kita di hotel dan ya seperti misalkan kalau misalkan kita di hotel itu kan branding ada dua ya Pak ya. Ada corporate branding, ada personal branding. Nah, goalsnya sih sama sebenarnya Pak. Dalam artian untuk membuat customer atau orang lain itu tertarik atau branding untuk perusahaan atau untuk diri kita sendiri. Seperti itu sih Pak. Oke, thank you. Itu bagus banget Pak jawabannya ya, bagus banget. Dan saya pengen yang lebih pendek lagi gitu, lebih pendek banget gitu, dan mengena, bukan pendek tapi nggak mengena gitu. Oke, ada Pak Ngurah yang bisa dikasih perspektif yang berbeda. Saya hold dulu Pak Are ya. Oke, saya hold dulu. Silakan Pak Are. Oke, sorry Pak. Oke, masuk. Oke, menurut saya simpelnya branding itu di mata customer ini ya, bahwa tingkat nilai perusahaan kita di mata pelanggan itu aja. Jadi kalau kita mau brandingnya bagus, gimana usaha kita untuk meningkatkan nilai kita sendiri di mata pelanggan dengan cara-cara yang bagaimana, itu ada strateginya mungkin ada Pak. Oke, siap. Thank you Bang Ngurah, ini lebih tepat lagi. Branding itulah persepsi customer terhadap brand kita, terhadap produk kita, sorry. Ya, jadi branding itu ada logo, terus juga
ya kecil-kecil sampai uniform, terus review kita di TripAdvisor, review kita di Booking.com dan sebagainya. Jadi bagaimana customer mempersepsikan brand kita, produk kita. Nah, itu adalah branding kira-kira. Saya harus kasih mark yang kedua nih buat Kang Ngurah ya. Oke, setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Oke, tapi nggak apa Bro Arya ya. Nanti saya kasih juga deh. Oke, nggak apa Bro Arya, nggak apa ya. Branding tuh Customer perspektif itu begitu. Kita harus tercitra seperti apa, perspektif customer ke kita tuh kayak gimana, gitu. Ya, kita pengen dilihat tuh kayak gimana sama customer di depan kita. Meskipun contoh misalnya ya, antara Apple dan Samsung gitu ya, itu bebuyutan banget ya, bebuyutan banget. Meskipun Samsung punya kamera yang jauh lebih bagus, tapi penjualan Apple masih lebih bagus. Kenapa? Persepsinya Apple itu wah gitu kan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau Apple itu jauh lebih wah brandnya daripada Samsung. Meskipun produknya lebih bagus Samsung sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu adalah persepsi masyarakat gitu ya. Persepsi customer terhadap produk. Nah, itu disebut dengan branding. Gitu ya. Nah, jadi wah, Pak Ngurah dapat panen mark ya. Oke, buat kantor 1, buat di rumah 1. Silakan Pak. Thank you Pak. Amazing ya. Luar biasa Santi Mandala ya. Punya tim yang bagus banget ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Terakhir di financial perspective. Ya. How do we appear to our shareholders? Nah, siapa aja shareholder kita? Kita punya owner, kita punya manajemen, kita punya karyawan, ya, board of directors. Nah, itu shareholder semuanya ya. Jadi shareholder itu bukan hanya owner ya atau board of directors, tapi juga karyawan juga shareholder kita ya. Karena tanpa adanya karyawan nggak mungkin juga ada company kita gitu. Nah, jadi itu bagaimana kita bisa memuaskan semua shareholder ya. Itulah tugas daripada manajemen untuk bisa menciptakan semua itu. Nah, ini adalah framework, strategic framework untuk bisa diimplementasikan di lapangan menggunakan framework balance scorecard. Baik, nah ini sebenarnya mirip ya, the four business perspective. Nah, tetap kuncinya Pak Ibu, visi, misi, strategi. Ini harus punya dulu. Kalau nggak punya ini, agak berat nih menjalankan strategi manajemen berdasarkan balance scorecard. Ya, pastinya Bapak Ibu juga akan susah untuk mencapai target 5 tahun ke depan, gitu ya. Nah, ini kalau mau detail lagi ya, di learning and development, inisiatifnya apa, targetnya apa, measurementnya apa, objektifnya apa, gitu ya. Ini additionally boleh dibuat seperti ini, ya. Nah, ini akan tertuang nanti di strategi objektif, gitu, ya. Nah, strategi objektif seperti apa sih Pak, gitu. Oke, nanti bisa sesi lain ya, bisa japri-japri juga apa sih strategi objektif itu, gitu kan. Oke. Nah, scorecard yang bagus itu kayak gimana, gitu. Nah, adalah unik untuk setiap manajer ataupun eksekutif, jadi nggak yang plok sama gitu ya. Nah, ini kan nggak ada tujuannya berarti kalau plok sama. Ya. Nah, itu unik. It's not just a collections of unrelated KPI. Nah, jadi kita udah punya visi, misi, business plan udah jelas, terus KPI-nya company ini harus relate ke KPI masing-masing departemen, gitu ya. Jadi harus related. It should tell the story of business strategy. Nah, saya tadi sempat sampaikan lagi 5 tahun kita mau berapa, seperti apa, kita menjadi company seperti apa gitu ya, branding kita seperti apa, target finansial seperti apa gitu kan, kita pengen punya tim yang kayak gimana gitu ya. Ini harus membahasakan, menceritakan business strateginya gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu dirancang KPI-nya dari sekarang, misalnya mau mencapai target apa 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, dari tahun ini sudah disesuaikan KPI-nya untuk mencapai target 5 tahunan itu ya. Helps to create the line of sight from strategy to staff action. Nah, maksudnya adalah ini harus ada memberikan gambaran yang jelas ya dari strategi perusahaan ke yang karyawan harus lakuin itu apa gitu. Ya, misalkan contoh
kita mau rooms revenue itu misalkan 20M lah gitu ya. Nah, yang harus di action sama tim kita tuh apa gitu ya. Yang pertama mungkin kita harus mencapai return on ads spend itu atau ROAS 100 kali lipat gitu. Nah, cara mencapai 100 kali lipat itu apa? Ya, harus ada impression-nya berapa, CTR-nya berapa, conversion-nya berapa, terus juga tools yang digunakan apa gitu kan. Nah, ini harus benar-benar terpikirkan. Yang berikutnya, mampu menjawab pertanyaan tim kita, gimana caranya saya bisa mensupport goal kita, Pak? Gitu kan. Strateginya saya mau bantu support nih, ya. Nah, ini real di lapangannya bisa menjadi misalnya di F&B ya. F&B kita mau mencapai revenue 1 miliar lah gitu 1 bulan. Apa yang tim kita harus lakukan? Apa yang harus saya support, Pak, sebagai tim? Oke, tugas Anda adalah menjual wine 1000 botol sebulan. Gitu ya. Nah, berarti masuk ke learning and development dong ya. Learning and development, tim F&B harus ikut sekian jam training wine. Nah, gitu korelasinya ya Pak Ibu ya. Nah, terus juga mau menjual produk-produk yang lainnya, misalkan apa, barbecue kah dan sebagainya. Berarti harus learning and development-nya, lagi-lagi learning and development ya, ini harus jelas. Nah, learning and development-nya misalkan harus memahami karakteristik daripada customer kita. Nah, siapa target market kita? Apakah Eropa, India, dan sebagainya? Kalau India paling tidak harus bisa ngomong India dikit lah ya, apa namaste gitu misalnya. Kalau mau target kita Eropa, yang Jerman ya kita harus ngomong Jerman juga. We get is Ihnen, kunnen du Ihnen helfen misalnya gitu kan. Nah, ini harus ngomong dikit-dikit lah. Jadi meng-create engagement. Nah, trainingnya harus jelas nih. Ya. Jadi Human Capital Manager atau HRM, Human Resource Manager harus meng-create training yang korelasinya tepat terhadap visi misi perusahaan. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan chapter yang pertama ya di introduction terhadap balance scorecard. Kita ada waktu 7 menit untuk tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Menit, lalu kita akan akhiri sesi yang pertama di balance scorecard training gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang kedua untuk menyelesaikan balance scorecard ini. Oke, Bapak Ibu silakan 7 menit kita tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak Kakak? Atau saya udah oke Pak? Saya udah paham banget sih. Silakan gitu ya. Luar biasa peserta kita. Sorry Pak. Selamat sore Pak. Wah Pak Murah lagi. Oke. Jadi bintang hari ini. Maaf agak cerewet mungkin saya nih Pak. Apa-apa Pak. Ibu saya juga gitu. Begini. Tadi kan sempat dibahas nih itu ini banyak mengenai learning and development ya. Dan salah satunya di awal Pak bilang itu kita harus mencatat impian setiap karyawan. Yes. Kan gitu. Mungkin di sana kalau kita tahu impian karyawannya, mungkin di sana kita tahu minat karyawannya untuk belajar dan membangun dirinya. Ya. Nah, di situ bagaimana kalau misalnya gitu ada karyawannya yang sudah kita gali panjang lebar, tetap saja misalnya dia tidak susah untuk impiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di perusahaan. Mungkin kalau impiannya di rumah, kemajuannya secara pribadi mungkin dia punya. Cuma kalau impiannya yang tidak selaras dengan kemajuan yang kita inginkan di perusahaan itu bagi tekniknya mungkin untuk bisa menselaraskan hal tersebut. Itu mungkin salah satu kendala kita di implementasi seperti ini untuk untuk perusahaan itu sendiri. Itu Pak. Thank you Pak Ngurah. Siap. Jadi agak gini ya suaranya ya. Mungkin boleh di-mute dulu Pak, maaf. Ya. Baik, thank you Pak pertanyaannya. Memang ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah challenge dari bagaimana kita membangun human capital yang unggul ya, yang skillful dan juga passionate itu terhadap pekerjaannya. Nah, yang pertama jika mereka itu sudah terlanjur terekrut gitu ya, kita harus membentuk mereka.
Jadi role of management to recruit, to train, to coach, yang terakhir juga to counsel, dan terakhir mengeliminasi gitu kan ya, role of management. Nah, kalau kita sudah terlanjur merekrut dan juga akhirnya, ternyata orangnya nggak punya impian gitu kan, kerja juga males-malesan. Oke, kita harus bawa dia Pak coaching dulu. Ya, kita punya tools coaching menggunakan kartu Pak. Mungkin saya pernah juga membawakan training ini ya. Sorry, saya nggak ada kartunya sekarang, mungkin di rumah ya. Jadi ada namanya kartu seperti kartu tarot Pak, yang kita gunakan Pak. Kartu ini kita sebar, kita main kartu ke orang itu, kita untuk ini coaching ya Pak ya, sifatnya karena terlanjur kita rekrut Pak ya. Kita coaching, sebenarnya ini ada guidance-nya, apa yang harus. Baik, maaf Pak, ada sedikit kendala teknis. Nah, tapi saya harus off-kan kamera ya, ini agak ngedrop sedikit wifi-nya. Suara saya oke Pak Lurah ya? Suara saya oke Pak? Oke Pak. Oke. Oke, siap. Saya lanjutkan ya Pak ya. Nah, yang pertama, kalau kita sudah menemukan seperti itu, kita ajak coaching. Ya, kita punya tools-nya, Alpha Smart namanya Pak, Alpha Smart Coaching Tools. Nah, ini kita ajak ngobrol, kita sambil main, apa yang sebenarnya menjadi barrier dalam hidupnya dia gitu ya. Karena kan kita berasal dari bibit-bebet bobot yang berbeda-beda gitu ya. Kita nggak tahu orang itu berasal dari keluarga yang seperti apa. Nah, jadi pada waktu rekrutmen yang kita bisa lihat kan hanya permukaannya dia ya Pak ya. Kita hanya bisa melihat dari attitude-nya dia, kita hanya bisa melihat dari perilakunya dia. Tapi belief-nya dia, belief dalam arti pola pandang hidupnya dia, kita nggak bisa lihat gitu. Nah, ini yang menjadi tugas kita kalau kita sudah rekrut terlanjur gitu. Nah, jadi kita coaching menggunakan Alpha Smart, kita ajak dia ngobrol, main kartu, akhirnya terbukalah dia mulai terbuka. Namun sebaiknya juga Pak, ini lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi, kalau mau pakai teknik self hypnosis Pak. Nah, ini mungkin nggak semua orang bisa ya. Nah, kebetulan kalau saya certified untuk hipnosis. Nah, ini kita akan bawa ke sesi hipnosis dulu, gitu Pak. Nah, habis itu baru kita bisa tahu sebenarnya apa obstacle dalam hidupnya dia. Misalkan dia dulu, Pak, saya terlalu banyak gagal Pak dalam hidup saya Pak. Nyari SD saya nombok Pak, gitu misalnya kan. Ini kan udah kendala dalam hidupnya dia kan, yang membuat dia menjadi barrier dalam otaknya dia gitu. Nah, ini kita harus lepaskan itu. Setelah itu baru kita gali, karena pada intinya semua orang ingin berubah ya. Tapi tidak semua orang suka berubah gitu masalahnya. Ya, ketika kita tanya siapa yang ingin merubah hidup menjadi lebih baik? Saya Pak. Tapi dia nggak mau konsisten gitu kan. Nggak semua orang pengen berubah sebenarnya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan Pak. Kita ajak dia ngobrol dengan tools. Nggak cukup hanya dengan secara sadar Pak ya. Kita harus ngobrol dengan dia secara semi sadar di hipnosis itu. Ya, sehingga keluarlah semua itu.
Nah, barulah kita gali terus dalam training, ya. Kalau kita di sini ada personal foundation training ya namanya Pak ya. Nah, itu kita ada latihan-latihannya, bagaimana memahami udah aman? Oke, suara oke ya? Oke, ya, maaf ya, putus lagi. Nah, jadi seperti itu Pak caranya Pak. Juga kalau udah nemu dreamnya, dicari foto Pak, foto dreamnya itu, ya. Nah, itu ditampilkan di headquarter, ya, diupload ada kolom dream Pak ya. Silakan diupload di kolom dream, atau kok di print di office dia akan lebih baik lagi. Gitu Pak, sehingga ingat terus apa dreamnya. Gitu kira-kira Pak. Pernah ikut training 7 Habit Pak mungkin? Murah maaf. Mungkin pernah ikut training 7 Habit? Nah, itu juga training yang bagus untuk menggali impian kita. And in mind kita, tujuan akhir hidup kita tuh apa gitu. Kira-kira Pak. Itu Pak, semua nggak terlalu panjang jawabannya. Kalau emang masih belum nemu juga, berarti mungkin impian dia bukan di tempat kita Pak. Itu aja terakhir Pak. Gitu ya. Suara oke? Ya. Benar Pak ya? Gitu, udah di coaching dengan tools yang tepat sekian kali, tapi nggak juga nemu, mungkin impiannya bukan tempat kita Pak. Ya udah nggak apa-apa, gitu Pak. Thank you Bang Murah, semoga membantu. Nanti kalau mau lihat toolsnya, melihat Alpha Smart itu saya kasih lihat nanti Alpha Smart, gitu ya. Thank you Pak. Sukses semua ya. Mungkin ada Pak Ibu yang lainnya, ya. Saya buka satu pertanyaan lagi, ya. Nggak terasa udah 1 jam ya, luar biasa. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin silakan. Oke. Kira-kira Pak Ibu berkomitmen untuk mengikuti sesi yang kedua, ya? Karena ini baru teaser-teasernya ya. Nah, semoga menjadi lebih menarik. Oke. Ada pertanyaan nggak Pak Ibu? Atau bingung mau nanya apa? Karena baru join. Oke, baik Pak Ibu. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan karena sudah 1 jam ya. Saya tidak mau mengambil waktu Bapak Ibu terlalu banyak. Nah, cuma pesan-pesan sponsor sedikit untuk headquarter Bapak Ibu. Nah, ini udah masa-masa menyiapkan bisnis plan ya. Tadi dasar-dasar yang saya sampaikan itu silakan mulai dikorek-korek gitu ya, digali-gali dari visi misi core value bisnis plan kita apa, diaturlah KPI-nya apa gitu ya. Diatur KPI-nya apa sehingga tahun depan sudah terbayang target saya apa, KPI-nya apa gitu. Nah, juga silakan dimanfaatkan tools-tools seperti strategi alignment, terus juga quiz ya. Mungkin mau juga appraisal akhir tahun ini ya, silakan Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Oke, ada ini komen feedback ya. Bapak Ibu, saya minta feedback training kita pada sore hari ini ya. Jadi nanti kalau ada yang buat masukan buat kita, silakan gitu ya. Dan juga saya berharap kita berkomitmen untuk bisa ikut sesi yang kedua ya. Sehingga kita bisa sama-sama belajar mengenai balance scorecard ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebentar akan dikirimkan di chat. Nanti kita akan kirimkan ke grup Bapak Ibu masing-masing ya. Mohon feedbacknya sehingga kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, selamat Pak. Sore. Selamat sore Happy Pak. Happy weekend Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Jumat malam Sabtu. Kita izin live ya. 1, 2, 3 kita izin live Bapak Ibu ya. Oke. Ya.
One, Oke two, three. Pak Angga, ya. Thank you, nggih. Terima kasih, Pak. Jantung-jantung, thank you.